Sudah kukatakan, biar saja dia kamera. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di recap kedua di bulan September 2023. Seperti yang kemarin, yang alhamdulillah dapat respon yang luar biasa. Ya, di bawah sedang agak berisik kalau kedengeran, jadi kita diamkan dulu. Oke, seperti yang mereka suruh diam. Kemarin itu recap pertama yang di bulan Agustus, alhamdulillah yang nonton banyak juga. Kalian kepo ya sama apa yang saya lakukan? Terima kasih loh sudah kepo, karena dari kepo kalian itu saya jadi makin semangat buat berkarya lagi. Di bulan September ini banyak banget hal-hal yang gak kalah seru dari Agustus kemarin. Mulai dari, ini kebetulan karena saya sedang di sebelah koleksi vinil saya, jadi beberapa bulan yang lalu gua dititipkan lah sama bokap, dikasih lah vinyl player ini, THT TN300 ini. Ya udah, akhirnya gue bawa ke sini dan gue tuh jadi pengen buat koleksi vinyl. Kayak dari lama tuh gue udah pengen koleksi vinyl, tapi nggak kesampaian dan nggak kebeli juga gitu, karena ya dulu buat gue yang tabungannya seadanya, anak sekolah gitu kan, ya vinyl tuh sesuatu yang cukup prestige aja. Dan alhamdulillah karena sekarang sudah jadi tuan muda jenaka. Geli sendiri gue. Karena udah jadi tuan muda jenaka, jadi gue bisa beli vinyl sendiri gitu. Dan ada playernya, ada speakernya, tinggal beli vinilnya. Setelah jadi tuan muda jenaka juga, gue akhirnya punya cukup tabungan modal untuk beli vinil idam-idaman gue. Gara-gara, jadi saudara gue tuh koleksi vinil juga, dan dia bilang ke gue, ada satu vinil City Pop yang ternyata, ini gue liatin deh ke kalian. Ini tuh gak ada di Spotify. Alhamdulillah akhirnya gue menemukan siapa yang jual dalam kondisi bagus. Ya, meskipun ini pressing baru atau repress, tapi tetap aja ini berkesan dan ini harta karun buat gue. For You dari Tatsuro Yamashita. Gue pas punya ini langsung gue play. Udah abis gue balikin lagi ke depan, gue nyalain lagi, gue puter tuh side A side B. Dan satu kebanggaan aja bisa punya. Jadi gue tuh suka city pop. Kingo Hamada, Tatsuro Yamashita, Takanaka, Miki Matsubara, pokoknya banyak banget musisi-musisi city pop yang musiknya tuh menginfluence karya-karya gue dan menginspirasi gue. Dan akhirnya punya salah satu dari mereka dalam bentuk vinyl tuh prestige aja buat gue. Sama satu lagi, ini gue mikirnya 2 bulan buat beli ini. Entah kenapa pas gue datang ke toko vinyl tuh beli nggak, tapi 2 bulan kemudian akhirnya gue beli. Geografinya Tom Misch, Disco Yes. Gue tuh senang banget sama Disco Yes dan Isn't She Lovely. Sama awal lagu pertama yang gue dengerin dari Tom Misch itu It Runs Through Me. Jadi ketika gue punya, enggak sih, kayaknya It Runs Through Me itu lupa lagu kedua apa lagu ketiga Tom Misch yang gue denger gitu. Dan gue akhirnya punya vinilnya. Swear deh, kalau kalian main vinyl terus kalian punya musisi favorit kalian yang musiknya tuh vinyl banget, terus kalian punya vinilnya, itu prestige banget rasanya. Ngomongin koleksi, gue tuh juga kemarin ini sempat ke Jakarta buat mampir ke satu toko mainan yang dari dulu gue udah pingin banget nyamperin. Namanya Main District di Kuningan City. Bisa dibilang koleksinya tuh wow. Itu banyak yang rare, banyak yang klasik, tapi juga ada beberapa mainan-mainan yang baru gitu. Kalau kalian pernah lihat batik gambarnya motif klub bola, ini batik Superman, Batman, siapa lagi, Spiderman, coba Wonder Woman, ini SMA Justice League apa gimana? Oh, ini ada Doraemon segala. Dustin suka nih Dustin nih. Abang gue tuh seneng banget sama Batman The Animated Series gitu, yang tahun 90-an, 90s gitu. Dan kemarin ketika gue ngeliat ada figur Joker sama Harley Quinn-nya, gue video call abang gue, dia langsung mau. Ya udah akhirnya nitip, gue beliin dua-duanya. Saya sebagai adik yang baik tidak saya markup jadi anda, hey abang, tolong masak yang enak-enak lagi di rumah. Karena abang gue chef. Apakah kalian ingat terakhir kali gue duduk di sofa ini pas recap bulan lalu gue ngebahas apa? Sih, biar kayak katakan peta. Betul, kalau kalian ada yang nebak radio, 100 buat kalian. 100 poin, bukan 100 ribu. Saya nggak bawa cash buat giveaway. Dan bulan ini, alhamdulillah gue berkesempatan bersama Trio One Entertainment untuk mengunjungi beberapa kota-kota lain. Kota pertama yang gue kunjungi dalam tur radio bulan September ini adalah Cirebon.
Dan gue mengunjungi Pilar Radio, Shelter FM, dan juga Pro 2. For the record, Pro 2, ruang siaran Anda bahaya sih. Nyaman sekali, sampai teman-teman saya sempat ketiduran. Saya juga pingin goler-goleran, sayangnya saya harus menunaikan tugas interview. Next time gue ke Pro 2 kayaknya gue tidur siang. Yang menarik dari Shelter FM adalah kali ini visit gue itu bukan untuk siaran di studionya, tapi siaran di luar. Gue diajak untuk siaran dari Niri Cafe. Cafe yang cukup enak ya, luar biasa ini memang. Ya ini experience yang seru aja, karena di Cirebon, seingat gue sih gue belum pernah siaran dari luar. Jadi Shelter, lagi dong. Nah, yang lucunya, setiap kita ke Cirebon tuh kita selalu sarapan di tempat yang sama. Gado-Gado Ampera namanya ya. Ya, Gado-Gado Ampera. Nah itu kalian harus coba ke sana. Saya tidak disponsori Gado-Gado Ampera, tapi saya fans berat Gado-Gado Ampera. Oh iya, jangan lupa kalau ke Cirebon, jangan sampai kalian tidak mampir ke Empal Gentong Haji Apud. Itu wajib hukumnya. Kayak kalau misalnya memanggung kan ada riders. Nah kalau ini riders gue ke 301. Harus mampir ke Apud. Pokoknya harus. Dalam promosi kali ini juga gue berkesempatan untuk silaturahmi secara online bareng sama teman-teman radio dari Jawa. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Malang, ada yang dari Semarang, wah Solo, banyak banget pokoknya. Terima kasih banyak teman-teman udah membolehkan gue silaturahmi lagi sama kalian walaupun secara online. Terakhir kali tuh gue sempat mengunjungi beberapa teman-teman radio ini secara offline atau onsite, tapi karena satu dan lain hal kali ini online dulu kali ya. Lalu satu kota terakhir yang gue kunjungi dalam tur radio kali ini adalah Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah gue berkesempatan untuk silaturahmi lagi sama Pro 2. Terus gue juga sempat ke iRadio dan ke Prambors FM. Nah, yang menarik ini, di Prambors, gue akhirnya berkesempatan untuk ketemu lagi sama teman lama gue yang selalu seru ketemu sama beliau satu ini. Dan pokoknya gak pernah habis deh energinya. Tidak lain tidak bukan, teman gue satu ini adalah Kapten Eda. Jadi gue sama Kapten Eda tuh selalu ngomongin soal anime, soal Jepang, dan soal banyak hal lah musik. Karena secara musik tuh kami punya banyak kesamaan. Seru banget, meskipun udah lama gak ketemu, tapi Eda tuh selalu inget apa yang gue omongin sebelumnya kayak di pencatatannya. Itu big respect. Jadi Cap, sampai kita ketemu lagi very, very soon. Selamat datang di cabang usaha baru 301 Entertainment, di mana kami menjual beberapa alat olahraga ya, ada raket, ada barbel, macam-macam, ada suling. Selamat datang pokoknya. Dan ini gue bercanda, kita tidak buka toko olahraga. Jadi jangan abis ini nge-DM minta beli raket ya, enggak. Sebenarnya bagian dari masih dari kantor 301 Entertainment, tapi itu locker. Dan itu locker teman-teman tim 301 Entertainment, ada locker nggak hafal siapa aja, tapi pokoknya di sini ada locker-locker. Dan 301 Entertainment selain musik dan juga entertainment, kita juga punya hobi sporty. Memang isi di sini orang-orang fit semua di sini. Bisa dibilang dari yang tua sampai yang muda, dari yang fit sampai paling tidak fit, semuanya cari keringat setiap hari Kamis. Kita main badminton. Karena memang rasanya daripada kita kerja nanti tidak fit, mending kita fit sama-sama. Ya gitulah intinya. Ya ini raketnya dari merek Y ya, yang cukup bobotnya agak ini dari kan dibilang jangan syuting di sini. Loker ini. Orang mau ngambil barang. Kali ini tidak seperti biasanya. Gua nggak di studio lagi, nggak di chamber lagi, tapi gua lagi ada di Jalan Talaga Bodas nomor 18, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, yaitu Lenis Teras. Gue mau nyicipin beberapa menu yang enggak sih, sebenarnya bukan nyicipin, karena ini abang gue yang masak, jadi gue udah sering nyobain. Tapi karena gue lapar, jadi gue kesini aja. Mumpung di studio lagi bosen. Kenapa juga gue ngobrol di sini? Karena gue mau cerita sedikit mengenai apa yang seru di bulan ini kemarin. Jadi di bulan September ini kebetulan nyokap gue berulang tahun. Dan kemarin kita mengadakan acara yang sederhana lah di sini, acara yang penting khidmat gitu ya, kalau bahasanya mah yang penting tetap bisa kumpul sama teman-teman, sama keluarga gitu. Dan di situ gue nyanyi juga, karena nyokap bokap gue bilang gini, masa gue punya anak penyanyi nggak nyanyi di acara ulang tahun maknya. Di acara yang sangat seru itu gue menyanyikan Tuan Muda Jenaka,
Dan gue juga menyanyikan satu lagu yang sangat spesial buat gue sama nyokap. Lagu dari kakak gue, dari idola gue, dari sahabat gue, Kang Marcel Sihaan, yaitu Firasat. Bisa membawakan lagu spesial di tempat yang spesial, di acara yang spesial juga adalah momen yang spesial buat gue. Asik! Ngomong-ngomong, karena gue lagi di Lenis, jadi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada orang yang mengelola tempat ini. Bos, ini bos. Karena clip on-nya cuma bawa satu, jadi kita sharing aja. Ya, nama saya Adit. Boleh dikenalkan Pak, Anda siapa ya? Ngomong-ngomong kenapa ada di sini? Masa nggak kenal? Saya kan abang Anda. Gimik ini, gimik. Pak Adit ini di lainnya sebagai apa ya Pak, kalau saya boleh tahu Pak? Saya pengelolanya Lenis Teras, salah satu dari pengelolanya. Di Lenis Teras ini kalau boleh tahu, Bapak kan sebagai head chef juga dengar-dengar nih. Jadi apa ya, menu-menu di sini yang bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mau ke Lenis yang penasaran apa sih yang spesial dari Lenis Teras itu apa? Recommended yang harus dicoba adalah nasi sop buntut, cilok kuah daging, nasi goreng rendang. Mantep. Kalau nggak enak nggak dijual, pokoknya kalau kata abang. Ya bang ya? Ya. Sip. Begitu aja mungkin reportase kali ini. Terima kasih. Sebelum recap ini selesai, gue mau menepati janji gue dulu ke kalian. Dimana gue sebelumnya pernah janji untuk studio tour ketika kita sudah mencapai 10.000 subscriber. Kalian mau studio tour? Nanti deh, gue akan bikin mungkin studio tour. Kayaknya kalau misalnya channel ini nyampe 10.000 subscriber. Dan hari ini adalah waktunya gue ajak kalian untuk lihat studio pribadi gue di 3-1 Entertainment di Cast Chamber. Let's go! Selamat datang di kamar saya. Yang biasanya kalian lihat sepotong-sepotong doang, atau kalian biasa lihat di Chamber Talk, sebelah sana tuh ada setnya Chamber Talk, nanti gue akan liatin juga. Hari ini gue mau ngebahas sedikit banyak apa saja yang ada di sini, dan apa yang gue lakukan di sini. Dan gue gak akan seteknis sampai ngebutin alatnya sih ya. Gue gak akan seteknis itu karena gue juga si paling ngerti banget sama alat tuh. Gue aja minta alat beliin sama Kang Ijal. Jadi kita bahas satu-satu. Gue lagi nguap di shoot. Pokoknya yang pertama mau gue kasih tahu dari kalian adalah lampu. Sebuah fitur yang sangat menarik karena ada lampu ini, kadang-kadang kita tidak perlu pencahayaan lebih untuk bikin konten. Loh, kok yang biru? Salah. Nah, ini lebih terang bukan? Lebih jelas muka saya di layar kalian. Gua tuh sengaja lampunya ada beberapa titik dan dipisahkan karena waktu gua ngomong sama Kang Ijal, shout out buat Kang Ijal yang bikin studio ini. Kang, aku tuh mau studio yang kedap tapi yang nggak kelihatan sempit walaupun terbatas, ruangan terbatas tapi kelihatannya luas, lega dan segala macam. Salah satu yang cukup di highlight dalam obrolan kita adalah lampu. Makanya itu akhirnya gue punya banyak titik lampu. Kalau gini kan kalian tidak bisa melihat saya. Ini lampu yang tadi. Tuh, kalian bisa ngelihat yang sebelah sana nanti ada lampu yang cuma nyala doang. Ada yang ini, tambah ini tuh yang sentral. Sebenarnya kalau gue tuh paling suka lampu yang komposisinya tuh yang ini. Ungu gitu, ada birunya ada, terus si sebelah sana tuh lampu kecilnya ada. Lewat dari sini tuh ada sofa. Sebenarnya ini tuh tadinya sofa di ruangannya abang gue. Tapi karena gua akhirnya tidak membutuhkan sofa yang terlalu besar. Kalau kalian inget tuh di Chamber Talks yang awal tuh kan ada sofa yang gede banget tuh. Nah itu gua take out. Ya udah akhirnya gua tukar sofa sama dia. Dia kan 2 seater, gua kan yang 3 seater. Gua tukar. Dan ini tuh ternyata cukup compact juga ya, 2 seater yang bisa buat 3 orang juga. Dan ya udah aja, memang fungsinya ya biar ada sofa aja di sini biar ngisi gitu. Tapi ya jadi akhirnya yang duduk di sini manajernya talent yang datang atau siapa bisa sambil nonton Chamber Talk di shoot, duduknya di sini. Oke, lanjut ke sini. Ini ada salah satu wishlist gue atau cita-cita gue ketika gue punya studio. Gue pingin banget punya piano ini. Piano merah yang ada di setiap manggungnya artis-artis besar. Gue juga pingin punya. Karena gue bercita-cita untuk menjadi seorang musisi besar yang bisa membahagiakan orang lain lewat karya. Asik! Lanjut sebelah sini. Ini ada meja yang custom made untuk gua, untuk ukuran ruangan ini dari Kang Ijal juga, dan beberapa alat-alat, ada sentralnya, ada power supply-nya, ada ini bukan preamp. Ya pokoknya itulah. Jadi untuk alat-alat yang berhubungan sama recording musik ini gua mesen sama Kang Ijal itu terpisah.
sama si speakernya juga nih ada, kalau bisa dilihat di sini ada Newman KH120. Gue beli mic juga ada di sini buat gue demo. Ini fungsinya bukan cuma buat demo sih, waktu awal-awal tuh gue punya podcast. Jadi gue tuh pernah punya podcast namanya Kontrakast sama teman gue berdua, dan gue tuh rekamannya pakai ini. Enak lah intinya, mic ini sangat-sangat versatile. Akhirnya gue membeli sebuah konsol yang juga sangat gue cita-citakan, dan waktu itu pas harganya juga lagi oke, dan gue mainkan terus kalau ada waktu. PS5 ini untuk memenuhi kebutuhan jasmani gue, untuk kalau gue lagi butuh, lagi kangen sama ngegame, akhirnya gue main game gitu. Kayak terakhir gue main FIFA juga sempat beberapa kali sama Nuka sama Alvinjo gitu, pas mereka lagi kesini kita main game, main FIFA. Terus juga gue tuh senang banget sama Dragon Ball. Gue tuh sebenarnya pinginnya bukan yang Super Saiyan, cuma waktu itu yang nemunya yang Super Saiyan. Jadi akhirnya gue beli figur yang mereka lagi hadap-hadapan. Terus karena speaker gue di sini lagi rada tinggi posisinya, seolah-olah tuh mereka dua tebing. Adalah scene yang mereka lagi hadap-hadapan yang sebelum mereka ribut. Terus karena gue juga suka banget sama Ace, kemarin juga sempat dimainin sama Mas Bonix FR for Revenge waktu kesini. Ini tuh scene yang sangat menyedihkan bagi kami para nakama yang menonton One Piece dan membaca One Piece. Tapi gue nggak mau spoiler itu scene apa. Ini ada gitar juga di sini, beberapa gitar. Ada yang gue pakai recording, ada yang juga gue kadang-kadang bawa kalau lagi media visit ke teman-teman radio. Ini ada satu ruangan yang cukup spesial, dan ketika ruangan ini jadi, gue sih kayak amazed gitu dibanding ruang kontrol yang di sini. Kita bilangnya ruang kontrol di sini, ruang take ini lebih menjadi sebuah hal yang personal buat gue, karena gue tidak pernah membayangkan gue punya ruang take sendiri di sini. Masuk. Selamat datang di ruang take di Cast Chamber, dimana ini menjadi tempat nyimpen game PS5. Yang di sini itu ada mic. Untuk rekaman gue pakainya Newman, karena gue kenal rekaman itu waktu itu bilang salah satu mic yang cukup bagus untuk jadi investasi juga Newman. Di daerah waktu itu ngobrol sama Kang Ijal, dan ya udah, gue pengen di Studio 301 ini ada mic yang sangat amat representatif dan sangat oke buat rekaman. Jadilah Newman. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi. Lucu aja, karena banyak dari kalian yang DM gue di Instagram ataupun nanya-nanya gue secara langsung, Chamber Talks tuh studionya di mana selama ini? Ya di sini, di studio ini. Memang ruang geraknya terbatas karena kelihatan banyak barang, tapi kalau Chamber Talks tuh kursi gaming gue sama meja ini dikeluarin, jadi agak lebih lega. Kalau kalian mau tahu posisinya di mana tuh sebenarnya masih di sini juga, masih di studio ini juga gitu. Dan ya kalau kalian ada banyak yang kepo, surprise. Chamber Talks tuh setnya yang seperti ini gitu. Teman-teman, selamat datang di spot favorit gue di sini, di studio ini, tempat tidur siang. Gue tuh banyak gelinya kalau ngomong sama kalian di sini tuh. Gue pingin teman-teman yang kesini juga berasa kayak nongkrong gitu, kalau ngobrol, kalau ngapain di sini kita lesehan, mau nonton sambil nonton ke laptop atau nonton sambil ada TV di atas atau baca buku. Intinya ini menjadi spot yang nyantai lah kalau kata orang-orang Bandung mah, nyarande gitu. Jadi bisa sambil senderan, bisa sambil ngapain, dan gue siapin bantal-bantal juga. Dan ini ada beberapa pajangan, ada si Sunario, ada si... Gue tuh mau bercanda tapi nggak bisa, jadi ini ada Spider-Man, ini ada Batman tuh, ada Hulk ya, sama ini ada mobilnya Brian O'Connor. Gue tuh di sini punya Nichirin. Nichirin itu adalah pedang dari anggota Demon Slayer Corps. Ini punya Tanjiro. Ini nggak besi ya. Jadi YouTube, tolong jangan dolar kuning. Jangan. Ini bukan besi. Ini tuh kayu. Tuh, ini tuh kayu. Dan ini cuman buat prop aja. Gue taruh sini karena gue senang banget sama Demon Slayer. Ini juga bukan besi ya. Ini ada hidden blade-nya Edward Kenway dari Assassin's Creed Black Flag. Gue punya beberapa koleksi komik dan buku sih, karena gue senang sama Percy Jackson, dan kayaknya kalau baca novelnya di sini terlalu berat lah. Jadi gue pingin di sini tuh chill aja, santai. Jadi gue beli grafik novelnya. Ada Deadpool juga, ada Batman, ada... Nah ini sama buku favorit gue yang pernah gue bahas bareng sama Elo dan juga Eda, The Courage to be Disliked. Satu-satunya buku bacaan filosofis dan cukup berat yang ada di studio ini, karena yang lainnya komik dan zine yang gue beli di tempatnya Sardendi di Jakarta. Moving lagi kali kita. Kalian pasti banyak yang bertanya-tanya. Pede aja dulu banyak.
Chamber itu apa sih? Kenapa sih namanya Dika's Chamber? Kenapa Dika bukan Raffi? Kenapa bukan Raffi Andika? Hari ini gue mau menjawab itu semua. Dika itu adalah panggilan gue dari kecil. Orang tua gue dan keluarga gue dan orang-orang di sekitar gue tuh banyak manggil gue Dika. Sedangkan Raffi itu adalah nama yang banyak disebut sama banyak temen. Nggak masalah mau dipanggil Raffi, Dika, Andika gitu. Sayang. Itu semua masih nama gue kok. Jadi kalian boleh panggil gue senyamannya aja. Boleh Dika, boleh Raffi Andika, boleh Andika, boleh Andi sih enggak ya, gue gak pernah dipanggil Andi, tapi pokoknya gitulah. Chamber itu kan kamar, tapi dari mana gue dapat nama seperti itu? Karena gue mau ngasih nama Dika Studio, komersil banget. Gue mau ngasih nama Dika's Room, udah banyak yang make room. Gue tuh kan seneng banget sama baca novel dan nonton filmnya Harry Potter and the Chamber of Secrets. Karena gue seorang Potterhead juga, dan gue seneng Harry Potter, makanya Chamber of Secrets itu salah satu kata yang dari dulu buat gue sangat misterius, sangat menghantui gue. Ada terus tuh Chamber of Secrets, dan itu kalimat dan judul favorit gue dari semua Harry Potter. Chamber kan kamar, Dika ya saya. Jadi Dika's Chamber, kamarnya Dika. Kurang lebih sesimpel itu. Segitu dulu untuk recap kesana kemarin September ini. Di bulan depan, di bulan Oktober 2023, ini akan sangat seru. Karena ini merupakan sebuah experience baru, ke tempat baru, sebenarnya gue udah pernah kesana, tapi kali ini gue kesana dengan keadaan yang baru, orang-orang yang baru. Ditunggu aja keseruan yang bulan depan, dan terima kasih pokoknya untuk semua yang support. Gue alhamdulillah berkesempatan untuk memperlihatkan kamar gue di sini. Ini juga bisa dibilang salah satu hasil support kalian sih. Gue berani memulai ini semua, gue bisa memulai ini semua, dan asiknya abis ini kesana kemari kemana ya kita?